Ada lagi satu kata-kata yang aku tidak terima. Setiap yang ngomong, terutama orang muslim, selalu ada kata-kata wallahu alam bisawab. Hanya Tuhan yang tahu. Itu kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau ngomong memastikan. Jadi antara yang diucapkan dengan yang dipraktekkan itu tidak sinkron. Hati-hati kita sebagai manusia ini. Banyak yang berbicara begitu. Karena yang namanya manusia itu tidak sempurna. Tapi secara praktek menunjukkan dia paling sempurna. Hati-hati dalam berbicara nih. Jangan menunjukkan seolah-olah paling pintar. Karena di atas langit masih ada langit. Tapi prakteknya seakan-akan dia paling pintar. Kita nih munafik kita nih. Banyak yang berkata begitu. Banyak banget. Nah selalu kita harus menciptakan generasi muda yang bagus. Kita harus mendidik generasi-generasi yang akan datang. Biar Indonesia ini akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sementara para yang dewasa-dewasa itu begitu. Yang muda-muda ketawa. Ya Pak, kalian aja yang dewasa-dewasa seperti itu. Sementara kami yang muda ini disalahin mulu. Jadi bingung harus mencontoh yang mana. Perang antar pejabat. Dan dipertontonkan. Disiarkan. Kalau bisa siaran langsung. Dari dulu ku dengar. Pokoknya kita harus mempancasilahkan Indonesia. Dari dulu. Padahal Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Oh berarti Indonesia ini bertuhan. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Karena agamanya tidak hanya satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya berarti jadi manusia itu harus adil dan beradab. Enteng sebenarnya. Persatuan Indonesia. Apapun bentuk perbedaannya, kita harus bersatu. Dari dulu ngomong itu tuh. Nggak udah-udah. Pancasila harga mati. Prakteknya tidak Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itulah. Aku tidak suka atas pemerintahan, tapi dimusyawarahkan, didatangi. Nah, itu sila keempat tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selalu nggak adil prakteknya. Pokoknya dari dulu mempancasilakan Indonesia. Nah, Pancasila ini kan hal yang sederhana. Sangat sederhana di kehidupan kita gitu. Apa alasannya hal yang sederhana selalu susah dipraktekkan? Sebenarnya bukan susah dipraktekin. Nah, tapi bersembunyi di balik dasar negara demi kepentingan pribadi. Iya. Karena kalau tidak bersembunyi di balik dasar negara akan cepat ketahuan maksud dan tujuannya. Seperti itu. Ya itulah tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau memang Pancasilais. Jadi tidak sederhana karena ada maunya. Jadi muter-muter. Ya. Oke. Dibawa dasar negara tadi.
biar kelihatan Pancasilais. Padahal jauh di lubuk hati itu niatnya tidak seperti itu. Nanti kelak, nah kalau dunia ini udah berakhir, baru dipanggil oleh Tuhan semua, sini kamu. Kamu inilah yang memporak-porandakan generasi muda. Tingkah laku kalian ini yang tidak mencerminkan kedewasaan. Padahal hidup kalian lebih dari cukup. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Begitu berbeda perang. Kalau bukan munafik apa namanya? Bersembunyi di balik kebaikan demi tujuan pribadi. Oke. Tak pernah dari tiap pemerintahan tuh masyarakat biasa yang repot. Selalu mereka-mereka itulah yang repot. Ngomongnya tuh sama. Mempancasilakan Indonesia sama. Dari golongan manapun. Ya kalau memang sama, harusnya sudah tercipta. Tidak tercipta itu karena basa-basi. Nah sayangnya tidak ada yang berani ngomong kayak gini. Kenapa? Karena yang ngomong itu sendiri mempraktekkan seperti itu. Nah gue enggak. Makanya gue gamblang ngomongnya. Selalu seperti itu. Berkoar-koar kayak anak SD. Kayak anak kecil kehilangan mainan. Dikasih mainan pula tetap ngambek. Karena ternyata bukan mainan itu yang dimaksud. Tapi nggak ngomong. Begitu mainan itu yang dimaksud dikasihin, aku nggak kayak gitu. Tidak usah serepot itu. Enggak, kalau nggak, udah nggak mau. Udah nggak mau, karena harusnya kemarin. Iya. Malu lah ya, kita punya mental-mental kayak gitu. Nah, buat yang menyaksikan, buat rakyat biasa, apalagi yang muda-muda yang menyaksikan, karena sekarang ini juga medsos kan bebas gitu, anak kecil juga sudah bisa lihat apapun, udah pegang HP, nggak kayak zaman gua dulu, apalagi lo, ya kan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan ya dari tontonan, apalagi dari orang-orang yang seharusnya memberikan contoh ini, apa yang mau lu sampaikan? Ya buat orang-orang yang menyaksikan hal-hal seperti itu, terutama masyarakat biasa kita masyarakat biasa ini, saranku ya saksikan aja sambil minum kopi, makan singkong goreng. Kalau ada pisang goreng, anggap aja itu ketoprak humor. Ya menghibur kita dari keletihan, kan? Menghibur kita dari capeknya mencari duit. Menghibur kita dari capeknya memikirkan masa depan anak-anak kita. Alhamdulillah syukur kita disuguhi ketoprak humor. Nggak usah emosi, nggak usah kesal. Jangan terpancing. Iya. Itu secara tidak langsung dewasalah kita masyarakat biasa. Dan ya benar, ini memberikan contoh gitu, tapi yang tidak baik. Iya. Jadi sekali lagi buat orang-orang yang menyaksikan hal-hal seperti itu,
terutama masyarakat biasa. Saksikan saja sambil minum kopi, sambil makan singkong goreng, kalau ada pisang goreng juga, agar lebih kenyang makan nasi goreng juga, sama kerupuk. Dan kita lagi menyaksikan ketoprak humor. Oh, dan kalaupun melihat di media sosial, baik itu komentar yang suka atau tidak, semuanya adalah dukungan. Jadi kalau ada yang kayak gini, nggak usah dikomen aja mending. Nggak usah. Biarin aja. Nggak usah. Nggak usah dikomen, nggak usah di like, skip aja. Karena kedamaian itu salah satu cara untuk menuju kebahagiaan. Ya itu tadi, anggap aja ketoprak humor. Biar kita ketawa, kita senyum sambil minum kopi kan. Nggak usah kepancing. Nggak usah kepancing. Jauh lebih baik memikirkan anak-anak kita, memikirkan masa depan anak-anak kita, biar jadi bermanfaat. Biarlah orang-orang yang harusnya jadi contoh, tapi pada prakteknya tidak jadi contoh, ya biarlah mereka nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Dari semu, dari atas apa yang mereka ucapkan. Kalaupun kita terbohongi, ya kan ada penyaksi yang tidak bisa dibohongi, yaitu Yang Maha Esa. Ya udah biarin aja, jangan terpancing. Jangan. Janganlah. Lebih baik panjatkan doa biar tidak ada. Biar langsung didengar, kan? Daripada komentar kan lewat medsos dulu, lewat orang banyak dulu, kan nggak main medsos ya. Mending panjatkan doa kepada Tuhan sesuai keyakinan masing-masing. Biar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini karena Tuhan nggak main medsos. Iya. Seperti itu aja saranku mah. Gitu. Buat Pak Rizal Ramli, pesannya, secara pribadi yang aku rasakan Pak Rizal ini sekali lagi orang cerdas. Orang yang punya mental berjuangnya kuat. Pada dasarnya dia orang yang punya prinsip. Jauh lebih baik kecerdasan Bapak, prinsip Bapak, mental perjuangan Bapak, ajarkan ke kami-kami ini. Biar jadi bermanfaat buat kami semua. Biar jadi semangat buat kami semua, biar bisa seperti Bapak. Kalaupun Bapak tidak suka dengan siapapun atau dengan pemerintahan, Bapak kan punya link, punya akses. Ya datangin aja Pak, musyawarahkan. Jangan keluar-keluarkan. Karena kalau dikeluar-keluarkan, mending yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti jadi terpancing, jadi ribut, jadi berantem. Nanti Bapak diminta pertanggungjawaban loh oleh Tuhan. Oke lah, oleh manusia belum, tidak. Tapi oleh Tuhan. Ini hanya sekedar saran dari orang yang tidak begitu cerdas. Sayang loh. Jadi hidup Bapak udah senang. Udah jadi salah satu putra Indonesia yang muncul di Indonesia ini untuk berperan di pemerintahan, bahkan tidak hanya di pemerintahan ini sekarang, yang sebelumnya.
Harusnya Bapak bersyukur. Karena kami-kami ini jangankan untuk jadi seperti Bapak. Bermimpi aja rasanya nggak pantas. Saranku syukuri aja. Biar berasa nyaman hati itu. Itu aja sih. Mohon maaf atas semua kata-kataku. Tidak ada maksud untuk meledek. Tidak ada maksud untuk menyalahkan, merendahkan. Kenapa sudut pandang ini berbicara? Karena menyayangkan. Tuh. Harusnya tidak seperti itu. Menyayangkan salah satu putra bangsa yang putra punya bangsa kapasitas terbaik. Janganlah seperti itu. Dengan segala hormat, janganlah seperti itu. Kalaupun tidak suka ya silahkan. Tapi janganlah disiar-siarkan. Bagaimana kalau kami-kami ini terpancing? Terus nanti ada efek tidak baik. Mau bertanggung jawab. Jadi tolong gunakan aja. Apapun bentuk kapasitas kemampuan diri untuk kebaikan. Biar Indonesia ini adem. Itu aja. Oke. Kalau ada saran. Itu tadi sudah sangat menyayangkan gitu. Itu aja. Siap, Pak. Maju terus pantang mundur. Untuk kebaikan. Ya. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!